Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kunsa Aira Hisakisti dari kelas 10C. Perkenalkan saya Ashifa Kanzarwalidina dari kelas 10C. Adanya kami di sini untuk menjelaskan sedikit materi tentang Kerajaan Goa Talu. Materi awal akan disampaikan oleh rekan saya Ashifa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Binsa atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni deskripsi Kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu yang dikenal sebagai Kerajaan Makassar, sebuah kerajaan Islam yang berpusat di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini terbentuk dari penggabungan antara dua kerajaan bersaudara, yakni Goa dan Talu, yang merupakan kerajaan bersaudara. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 dan memiliki Sultan Hasanuddin untuk menentang VOC. Tamanurung Baina adalah pemimpin pertama kerajaan di abad ke-14. Kerajaan Goa Talu merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talu yang awalnya terpisah. Raja Daeng Mantere Karaeng Tumak Parisi Kalona adalah raja yang menyatukan Raja Goa Talu, sehingga kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Goa Talu atau Kerajaan Makassar. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talu ada pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas wilayah kekuasaan termasuk di Nusa Tenggara Barat. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tidak mudah terpengaruh oleh asing dan menentang VOC. Sultan Hasanuddin juga memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam dengan banyak murid yang belajar agama Islam di Banten. Kehidupan sosial masyarakat Goa Talu memiliki struktur sosial yang terbagi menjadi 3. 1. Anak karang atau anak bangsawan adalah golongan teratas dalam masyarakat dengan hak dan kewajiban khusus. 2. Anak maradeka atau rakyat biasa, golongan yang memiliki kebebasan dan hak asasi. 3. Ada anak atap atau hamba sahaya, golongan yang tidak memiliki kebebasan dan berada di bawah kontrol bangsawan. Yakni selanjutnya penyebaran Islam. Islam menjadi agama yang sangat berpengaruh di Kerajaan Goa Talu dan sekitarnya, termasuk di Sulawesi Selatan. Pelaut ulung. Masyarakat Goa Talu dikenal sebagai pelaut ulung yang membangun jaringan perdagangan dan pelayaran di berbagai wilayah. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yakni kehidupan ekonomi Kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu menjadi pusat perdagangan maritim yang sangat penting di Nusantara bagian timur, dengan komoditas utama berupa beras dan rempah-rempah. Letak geografis yang strategis memungkinkan Kerajaan Goa Talu menjadi bandar penghubung antara berbagai wilayah, termasuk Malaka, Jawa, dan Maluku. Selain perdagangan dalam negeri, Kerajaan Goa Talu juga menjadi pusat perdagangan internasional dengan pedagang dari berbagai negara seperti Portugis, Inggris, dan Denmark. Materi selanjutnya adalah pembahasan mengenai kehidupan politik di Kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu memiliki sistem pemerintahan yang terpusat di bawah kekuasaan raja, dengan berbagai jabatan yang mengurusi berbagai bidang. Kerajaan Goa Talu memiliki sistem pemerintahan yang terpusat di bawah kekuasaan raja dengan berbagai jabatan yang mengurusi berbagai bidang pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Goa Talu mencapai puncak kejayaannya dengan Makassar yang menjadi pusat ekonomi dan politik yang berpengaruh. Kerajaan Goa Talu memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok yang anti penjajahan, terutama terhadap VOC yang menyebabkan pertempuran antara Makassar dan VOC. Selanjutnya adalah materi mengenai sejarah unik Kerajaan Goa Talu. Yang pertama adalah sejarah yang panjang. Kerajaan Goa didirikan pada abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga ke-17. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah Sulawesi Selatan sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim, menjadi pusat pengislaman, dan meninggalkan warisan budaya seperti sistem pemerintahan dan adat istiadat. Yang kedua adalah Islamisasi. Kerajaan Goa Talu menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Kerajaan ini secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama resmi, yang kemudian mempengaruhi budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah arsitektur dan budaya. Kerajaan Goa Talu memiliki arsitektur yang khas, seperti Istana Balalompoa yang menjadi simbol kekuasaan dan kebudayaan kerajaan. Materi terakhir yakni tentang beberapa peninggalan Kerajaan Goa Talu.
Yang pertama adalah Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan paling ikonik yang masih berdiri di Makassar. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 oleh Raja Goa, yaitu Manrigau Daeng Bunto Karaeng Lakiung, dan pernah menjadi markas pasukan katak kerajaan Goa. Peninggalan yang kedua yakni Masjid Katangka. Masjid ini diyakini sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dibangun pada abad ke-16 oleh Raja Goa, Iman Rigau Daeng Bunto Karaeng Lakiung. Yang ketiga adalah Istana Balalompoa. Istana ini merupakan replika dari Istana Kerajaan Goa yang dibangun pada tahun 1936 oleh Raja Goa ke-31 yaitu Imangi Daeng Matutu. Istana ini terletak di kota Sungguminasa. Yang keempat adalah Kompleks Makam Raja Goa Talu. Kompleks ini menjadi tempat pemakaman para raja dan bangsawan kerajaan Goa Talu. Dan yang terakhir adalah Benteng Sompa Opu. Benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-9 yaitu Daeng Matanre Karaeng Tuma Parisi Kalona dan pernah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan kerajaan Goa. Sekian penjelasan materi tentang kerajaan Goa Talu. Mohon maaf bila materi yang kami sampaikan masih banyak kesalahan atau kekurangan. Saya, Quinsa Airaisa Kisti dan rekan saya Asyifa Kanzamolina mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.